Yang berikut, Pak Pendeta. Oma ini sebelum meninggal, mati-mati minta beta yang kubur. Tapi kan tidak bisa begitu, kita ini kan organisasi. Oma punya kerinduan karena waktu papa kandung, mama kandung saya meninggal kan beliau berdua, almarhum dan almarhumah minta saya yang kubur. Dan akhirnya saya kuburlah papa dan mama saya. Saya pimpin ibadah, saya makamkan semua. Oma lihat itu, Oma langsung pesan, no, kalau kita nojo begitu. Hanya Oma omong dengan kita, lupa omong dengan pendeta. Begitu dia cerita. Ini isi hati keluarga. Tapi ada yang bilang, ini kehotbah, nanti baru jelaskan. Tenang-tenang saja. Salam. Puji Tuhan, saya didaulat oleh keluarga besar, orang-orang tua saya dari keluarga besar Hormo Wongobelen untuk menyampaikan kata hati atau isi hati keluarga. Sebenarnya di riwayat tuh harus kasih tahu anak-anak mantu juga tuh. Soalnya saya punya saudara yang mau ikut live, ini kan banyak toh. Buat kawan-kawan yang ikut live, saya nih anak mantu nih. Baik, kalau bicara tentang isi hati keluarga besar kami, otomatis kami menangis, kami berduka. Dan kalau bicara tentang duka sampai menangis karena orang yang kita kasihi dipanggil pulang, jangankan saya dan keluarga. Waktu Lazarus, saudara Maria dan Marta meninggal, Yohanes 11 ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Tapi kami bersyukur dalam iman yang kami percayai kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dididik, diajar, diarahkan untuk kalaupun menangis, kalaupun berduka cita, janganlah berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tetapi berduka citalah seperti orang yang punya pengharapan. Karena Paulus bilang begitu. Dia bilang, janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena siapa yang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka dia harus percaya semua orang yang meninggal di dalam Tuhan dikumpulkan bersama dia, dikumpulkan bersama Allah. Maka kami sangat berduka, tapi karena ingat firman Tuhan itu, kami menjadi kuat, saudara-saudara. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ternyata definisi kematian menurut orang percaya itu sebenarnya kehidupan. Mati, hidup. Tutup mata di sini, buka mata di sana. Jadi kami menangis, tapi kami kenal betul mama kami, yang biasa kami sapa dengan Oma, Mamana, atau mungkin ada sebutan-sebutan yang lain dari bapak, mama, kakak, adik, basudara dalam ruang lingkup gereja. Misalnya gereja Masehi Injili di Timur, Jemaat Ebenezer Larantuka, atau tetangga-tetangga di Larantuka sekitar Pohonbao, Lokea, atau siapapun yang kenal dengan mertua kami. Kami begitu yakin bahwa beliau ini hidup, bukan mati. Yang meninggal adalah tubuhnya, jasmaninya, tapi roh atau jiwanya kami yakin kekal bersama Yesus. Karena kita tahu sejarahnya. Mama mertua saya ini memutuskan mencintai Yesus sungguh-sungguh. Saksi mata banyak dilarantukan. Mertua saya memutuskan mengikuti Yesus, cinta Yesus sungguh-sungguh. Dan berkali-kali dalam bincang-bincang saya dan beliau sebagai mertua dan menantu,
Dan beliau juga adalah salah satu pendukung pelayanan bagi saya dan tim. Saya dan keluarga. Dalam urusan pemberitaan Injil, naik gunung turun lembah, ke kota, ke desa, ke kampung. Salah satu pendoa syafaat. Pendoa syafaat yang luar biasa bagi kelancaran pelayanan kami adalah mertua kami. Saya tahu seperti apa kualitas imannya. Betul. Mama kami bukan manusia sempurna seperti kita semua. Kan sempurna tuh nanti di sorga. Di dunia ini masih pakai ini daging, orang masih bisa jatuh bangun. Tapi Ibrani 12 ayat 23 mengatakan, nanti di sorga roh orang benar sudah disempurnakan. Nah, saudara-saudara, beliau percaya Yesus. Dan seperti yang kita tahu ajaran Kristen bahwa orang kalau percaya Yesus, manifestasi kehidupannya itu jelas. Buah-buah kehidupannya jelas. Kemarin ada jemaat di Kupang karena kenal Oma. Jadi rame-rame di Facebook. Jemaat Tuhan yang saya gembalakan di Kupang. Semua pasang foto Oma. Dan itu komentar ribuan masuk. Lalu ada yang bilang begini. Saya kenal Oma ini. Saya pernah ke Larantuka. Saya tahu bagaimana Oma cara menyambut orang. Apalagi kalau yang datang itu hamba Allah. Karena Oma selalu ingat, sambut anak kecil yang adalah murid Kristus saja, engkau menyambut Tuhan. Kau tolak anak kecil yang adalah murid Kristus, kau seperti tolak Tuhan. Jadi Oma berbagi, tahun 95, 96, hidup lagi susah-susahnya, ekonomi juga ya, lagi susah-susahnya. Ada rombongan hamba Tuhan datang dari Kupang, numpang di rumah ini. Oma layani seperti raja. Lalu Oma kalakar sedikit juga bilang, memang ada yang makan tambah gunung. Ya itulah, mungkin dia lapar. Tapi hamba Tuhan harusnya tahu diri ya. Kalau orang sesambut lu makan ukur-ukur, jangan sama kayak Ile Mandiri. Makan jauh kita lihat, kok ada di mana nih? Balai nasi. Ile Mandiri. Oma suka bercanda. Saya bilang, oh itu tetangga saya, kebetulan orang Wepura. Di Pendeta kenal, tapi sekarang sudah di luar negeri. Gara-gara itu nasi yang Ile Mandiri itu. Dan ada beberapa orang Kupang yang tugas di Nadi lalu sekarang sudah kembali ke Kupang. Mereka menangis sejadi-jadinya mendengar Oma meninggal. Beberapa ibu juga yang datang tugas di sini, mereka sedih sekali, mereka terpukul mendengar Oma meninggal. Dan mayoritas kesaksian sama. Oma sangat rendah hati, Oma sangat tulus, Oma anggap kami kayak keluarga, Oma anggap kami kayak anak. Ini saudara-saudara saya yang datang dari Kupang semua nih, rela habiskan biaya sendiri, bayar hotel sendiri, bayar pesawat sendiri, hanya karena punya hubungan emosional dengan almarhumah sewaktu beliau hidup. Jadi saya meyakini bahwa orang percaya itu bukan hanya percaya, saya percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku. Tidak hanya sampai level mengaku, tapi kesaksian hidupnya jelas. Beliau sangat cinta Tuhan. Beliau sangat suka melayani Tuhan. Jemaat di Gemit Ebenezer bilang, pokoknya jam 6 ibadah, Oma sudah ada. Opa terlalu terlambat, Oma naik ojek. Begitu. Itu betul. Iya tahu Pak? Tanya saja. Jadi pokoknya gerakan lambat, Oma bilang tidak ada istilah tunggu-tunggu. Cari Tuhan nomor 1. Jadi saya yakin sekali, mama mantu saya di sorga. Saya yakin sekali. Saya bukan yakin yang dipaksakan. Selain pengakuan iman beliau, manifestasi kehidupan beliau, buah-buah kehidupan beliau terlampau nyata bagi kami. Kalau orang-orang persekutuan doa, semua Om Son, semua di sini kakak adik pak saudara, boleh cerita seperti apa mama mertua saya. Dan saya belajar banyak dari beliau. Untuk urusan iman, mati-matian. Berjuang gila-gilaan. Makanya ini, kalau istilah apa ini kompor gasnya kami nih gitu loh.
Kompor gas aslinya dia penyemangat gitu loh. Luar biasa. Jadi saya yakin Oma sudah di sorga, maka duka kami dirubah jadi sukacita. Karena dalam Kristus hanya ada kepastian, tidak ada mudah-mudahan. Yang berikut, ini isi hati keluarga. Tapi ada yang ini kehotbah, nanti baru jelaskan. Tenang-tenang saja, nanti baru kasih tahu. Yang berikut, ini beta punya saudara, semua ada di sini mah Protestan, Katolik kan. Oh, manis sudah meninggal, oke? Nah, sekarang sudah tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Ini isi hati kami. Kita usah di ini rumah, puji Tuhan ya, semua beta omong. Jangan bila Oma muncul horden tagoyang Oma datang. Ini kurang baca Alkitab ini. Dari mana orang mati kok datang kembali? Orang mati sudah habis. Kita yang masih hidup nih yang tunggu nomor antrian mati. Jadi siap-siap. Baca ayat tolong ya. Tidak apa-apa kok. Ini baru Bapak Pendeta yang khotbah. Begini, ini saya perlu jelaskan karena banyak orang lupa mungkin waktu terlalu sibuk. Main TikTok ada waktu, baca Alkitab tidak ada waktu. Nah kebetulan saya ini selalu komitmen kasih waktu untuk Tuhan. Jadi saya tahu ini ayat. Semoga yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu mau lupa-lupa ingat, diingatkan lagi. Orang sumati habis. Oke? Tidak ada arwah kembali-kembali. Mari saya baca. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ayat 9 bilang begini. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Catat ya. Jadinya, itu muncul bagaimana orang tergoyang le. Karena yang lebih betul firman, bukan fenomena itu. Dan ingat, setan tahu ayat ini. Setan akan ciptakan satu keadaan sehingga kita meragukan firman ini. Yang benar, fenomena yang diciptakan setan atau firman Allah? Firman Allah. Ayat 10. Jadi yang baca ingat, yang belum baca bekas ingat. Ayat 10. Ini orang mati nih. Kalau ini Oma, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Oke? Oma punya rumah bukan di sini lagi. Rumahnya adalah sorga kekal, tempat Bapa dan Anak dan Roh Kudus tinggal. Bukan di Pondau. Jadi jangan ada yang omong-omong di orang mati lagi ya. Mau omong di orang tua tuh dia hidup. Mau bawa oleh-oleh kasih orang tua dia hidup. Sumati baru menangis banting diri, putar balik, omong kosong. Kan ada anak-anak begitu. Orang tua masih hidup bikin hati bangka. Orang tua mati baru menangis banting diri di peti. Kita Jo. Malaikat bilang, sini lu tenang, setan. Lu tak usah minta. Lu gaya minta-minta lu. Sini lu. Jadi saudara lihat di sini. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi ini buat keluarga saya ya, saya ingatkan dengan firman ya, bahwa tak usah panggil-panggil arwah apa, tidak ada lagi. Saudara ke jago-jago panggil-panggil arwah. Arwah di surga sana lu panggil-panggil turun. Kira-kira ini keluarga di Momere kalau panggil datang. Tidak ada hubungan. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, apalagi minta angka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, saya pengkhotbah, saya pembicara firman, jadi sangat sedih kalau saya tidak sampaikan ini. Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 9 ayat bilang begini. Kamu kalau saya suruh ngomong sesuatu omong. Kalau kau tahu tapi kau tidak omong, dia meninggal, saya tuntut nyawanya dari kau.
Tapi kalau kamu sudah ngomong, lalu ternyata dia tidak dengar, dia meninggal masuk neraka, kamu lolos. Nah saya tentu nanti mati ini Tuhan tanya, waktu lu kasih kata hati, isi hati keluarga, lu ngomong apa di pohon bawah sana? Lu suka singa keluarga kau jempangnya arwah? Ah iya dong, itu cuma cari aman Saya bukan cari aman nih gubernur, ketua sinode, pak pendeta, mertua, oh tidak. Saya cari aman dan Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan ada yang percaya itu lagi ya. Yang berikut, Pak Pendeta. Oma ini sebelum meninggal, mati-mati minta beta yang kubur. Tapi kan tidak bisa begitu, kita ini kan organisasi. Oma punya kerinduan karena waktu papa kandung, mama kandung saya meninggalkan beliau berdua, almarhum dan almarhumah minta saya yang kubur. Dan akhirnya saya kuburlah papa dan mama saya. Saya pimpin ibadah, saya makamkan semua. Oma lihat itu, oma langsung pesan, no, kalau kita nojo begitu. Hanya oma omong dengan kita, lupa omong dengan pendeta. Begitu dia cerita. Jadi waktu saya coba utarakan melalui Bapak Ishak, tapi memang aturan gereja. Saya bukan hanya mengasihi Oma, saya mengasihi keluarga besar Gemit Ebenezer Larantuka. Saya masuk minta anak, salah satu anaknya Oma yang berdiri jadi keluarga mayoritas Gemit Ebenezer. Itu sejarah tuh, saya tidak bisa lupa. Yang tanam kaki ini orang Gemit semua, yang jadi keluarga yang timur satu nih orang Gemit yang apa? Karena nama itu akan dari Ebenezer ini. Bepun Bapak Jubir dari belakang, Om siapa lah Pak Jumeran? Bapak masih ingat. Jadi ada empat saudara orang timur dan orang Gemit di sini yang bantu saya. Dan saya sudah diundang beberapa kali untuk KKR di wilayah Gemit Ebenezer Larantuka. Maka ketika dengar keputusan bahwa ada aturan bla bla segala macam, maka saya berterima kasih sama hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta. Apa sih nama Melki? Iya, Melki. Oh Melki, sebutkan nama sama. Haleluya. Dari Bapak Melki dan Mama dan semua pendeta juga hamba-hamba Tuhan yang sama, terima kasih sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga kami, buat keluarga besar Gemit Ebenezer Larantuka, dan juga buat Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Henricus Fernandes Larantuka, yang sejak mama kami sakit dirawat dengan penuh tanggung jawab dan penuh totalitas. Tuhan memberkati Gemit Ebenezer Larantuka, Tuhan memberkati Rumah Sakit Umum Larantuka. Dan juga kami minta terima kasih buat semua bapak, mama, kakak, adik yang ada di Larantuka ini, yang dengar kami berduka langsung bergegas datang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa penghiburan bagi kami semua. Terima kasih banyak. Kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara meringankan duka kami. Dan saya percaya, kami percaya Anda semua, Bapak Mama semua adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menghibur kami. Terima kasih buat kekeluargaan, buat persaudaraan yang begitu kuat di antara kita, baik yang Katolik, baik yang Protestan, bahkan saudara-saudara Muslim kami juga banyak yang hadir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kemudian ini budaya di Kupang, kalau saya tidak tahu Larantuka tapi kalau orang kasih keranjang bunga begini, kita harus minta terima kasih, tidak terlalu banyak. Secara khusus saya sebut bagi beberapa pihak atau pribadi atau dinas atau instansi yang memberikan keranjang bunga ucapan turut berbelasungkawa dengan kami. Yang pertama, keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendengar kabar langsung call kami, kasih kabar kami, WA kami, dan kemudian kirim keranjang bunga juga. Lalu keluarga besar KPH se-Provinsi NTT, keluarga besar OPT KPH wilayah Kabupaten Flores Timur,
keluarga besar Wungu Belen, keluarga besar Pengadilan Negeri Larantuka, keluarga besar Gemit Ebenezer Larantuka, keluarga besar PT Florasol, keluarga besar UD Sang Surya, keluarga besar Pak Roy Fanggidaya sekeluarga di Kupang, keluarga besar Persekutuan Doa Air Sumber Hidup Larantuka, keluarga besar Dr. Lawrence Paulus dari Kupang, keluarga besar Sasando Larantuka, Oma Bani Billy, anak menantu dan cucu yang di Kupang, saudara Ape dan Lani, saudara Ape Lani dan Ican Dolu. Ada dari Australia juga, ini orang sangat kenal Oma, Bapak Luke Murray dan istrinya orang Kupang tapi dia orang Australia. Dia juga mengucapkan turut berduka cita. Amazing Youth GSJA Amazing Grace Kupang, Mama Enge, Juan, Andi, Emi, Maro dari Alor, Tuhan memberkati. Dan keluarga besar GSJA Amazing Grace dan GSJA NTT mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Terima kasih buat semua pihak. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini isi hati seperti khotbah. Bukan, memang saya gaya bicaranya begitu. Paksa pelan jadi aneh. Jadi kayak bukan beta, bukan saya begitu. Saya baca satu ayat dulu bagi kita. Ini dasar kenapa isi hati keluarga pun harus ada ayat. Karena firman Allah bilang begini. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi menyampaikan firman Allah bukan tunggu khotbah di mimbar. Anak Tuhan sejati dalam rumah tangga pun ngomong firman, apalagi dalam duka. Oleh karena itu, biar isi hati keluarga ini berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Bapak Mama sekalian. Dan yang terakhir, paling terakhir, saya mohon dengan penuh kasih dalam Tuhan Yesus, sebentar Bapak Mama, kakak adik saudara semua, setelah kita pergi ke pemakaman umum, kita makamkan almarhumah, kami keluarga, isi hati keluarga, pesan dari orang-orang tua kami, bahwa Bapak Mama mungkin bisa kembali ke tenda, duduk-duduk sedikit, bercerita dengan kami. Istilah Larantuka apa Bapak Isa? Kamiri apa? Sekeping. Siri sekeping. Siri sekeping. Rokok juga. Wah, beta nih hot dari mana-mana suruh orang berhenti rokok nih. Nah sudah, itu supaya aman, lebih baik kita duduk kembali kau baca cerita. Haleluya. Iya, kalau sampai ini live lah, Bapak Pendeta dukung orang bisa merokok kan kacau. Padahal dia ngomong lain, bikin lain di Larantuka kan kacau. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, terima kasih banyak semua yang sudah ikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.